Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hebat semuanya? Semoga teman-teman semua selalu sehat dan selalu bersemangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Teman-teman, kembali lagi bersama Bu Diana. Di pembelajaran kali ini kita akan membahas tematik muatan IPA tentang pemanfaatan hewan sebagai sumber daya alam. Sebelumnya, kita buka dulu pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, hewan merupakan jenis dari sumber daya alam. Nah, hewan ini juga banyak sekali manfaatnya bagi kehidupan kita. Kira-kira apa saja manfaat hewan bagi kehidupan sehari-hari? Mari kita bahas bersama-sama. Di sini yang pertama kita akan bahas tentang pemanfaatan hewan ayam dan juga bebek. Nah, kedua hewan ini pasti tidak asing ya untuk teman-teman. Kira-kira siapa yang tahu apa pemanfaatan ayam dan juga bebek dalam kehidupan sehari-hari? Ya, ayam dan bebek biasanya dimanfaatkan untuk diambil telur serta dagingnya untuk keperluan konsumsi. Nah, sedangkan bulunya itu bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan. Misalnya, untuk bahan dasar kerajinan tangan. Lalu, bulu ayam juga bisa dimanfaatkan untuk dibuat kemoceng. Selanjutnya, bulu angsa atau bulu bebek bisa dimanfaatkan untuk keperluan pembuatan kok badminton. Nah, kira-kira apa lagi nih teman-teman yang bisa dimanfaatkan dari ayam dan juga bebek? Ya, kotorannya itu bisa juga dimanfaatkan untuk bahan dasar pupuk. Sampai sini teman-teman sudah paham? Mari kita bahas ke pembahasan selanjutnya. Nah, di contoh selanjutnya Bu Diana sudah memiliki pemanfaatan sapi dan juga kerbau. Kira-kira siapa yang tahu apa pemanfaatan sapi dan juga kerbau dalam kehidupan sehari-hari? Ya, sapi dan kerbau bisa dimanfaatkan untuk diambil daging, kulit, susu, serta tenaganya. Nah, daging, kulit, dan susu itu biasa digunakan untuk keperluan konsumsi, sedangkan tenaganya biasa dimanfaatkan oleh petani untuk membajak sawah. Nah, teman-teman, kulit sapi dan kulit kerbau ini selain digunakan untuk kebutuhan konsumsi, ternyata juga bisa digunakan untuk yang lain loh. Nah, kira-kira apa contoh pemanfaatan kulit sapi dan kerbau yang teman-teman tahu? Ya, kulit sapi dan kerbau ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan tas, sepatu, bahkan ikat pinggang. Nah, selain itu, kulit sapi dan kerbau juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan beduk. Selanjutnya ada pemanfaatan hewan kucing, kelinci, dan juga ikan. Nah, biasanya ketiga hewan ini dimanfaatkan sebagai hewan peliharaan. Kira-kira teman-teman tahu nggak apalagi hewan peliharaan yang lazim dipelihara? Ya, ada banyak ya hewan yang bisa kita pelihara selain kucing, kelinci, dan juga ikan. Kita bisa memelihara ayam, juga kita bisa memelihara burung, dan lain-lain. Teman-teman, hewan ini juga memiliki peran dalam menjaga keseimbangan alam. Contohnya adalah ular sawah. Nah, ular sawah ini biasanya memakan tikus di sawah. Nah, ketika ular sawah ini memakan tikus yang ada di sawah ini jumlahnya menjadi tidak banyak atau tidak berlebihan. Karenanya tanaman padi jadi tidak habis dimakan oleh tikus, sehingga petani bisa memanen padinya dalam kondisi yang baik. Nah, ular sawah ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan alam, yaitu keseimbangan jumlah tikus dan juga tanaman padi. Nah, coba teman-teman bayangkan, apa akibatnya jika keseimbangan alam tidak terjaga? Misalnya, ular sawah ini tidak ada lagi ataupun punah. Kira-kira apa yang terjadi? Ya, tikus sebagai hama akan lebih leluasa untuk memakan padi.
Nah, itu akan menyebabkan petani menjadi gagal panen sehingga padi yang seharusnya dipanen itu tidak bisa dipanen karena sudah habis dimakan oleh tikus. Kira-kira teman-teman tahu nggak apalagi contoh peran hewan dalam menjaga keseimbangan alam? Kalau teman-teman sudah tahu contohnya, silakan tuliskan di kolom komentar YouTube ya. Selanjutnya, kita akan membahas cara untuk menjaga keseimbangan alam. Nah, teman-teman, keseimbangan alam ini harus kita jaga supaya tidak menimbulkan masalah bagi manusia dan juga lingkungan di masa mendatang. Nah, berikut Bu Diana sudah memiliki beberapa contoh cara untuk menjaga keseimbangan alam. Yang pertama, tidak memanfaatkan hewan secara berlebihan. Nah, ketika kita memanfaatkan hewan secara berlebihan, nanti akan timbul kepunahan serta kelangkaan. Lalu yang kedua, menjaga habitat atau tempat hidup hewan. Misalnya, tidak merusak tumbuhan yang ada di hutan, karena tumbuhan yang ada di hutan itu merupakan makanan bagi beberapa makhluk hidup yang ada di hutan. Lalu tidak mencemari air, juga tidak melakukan penebangan liar. Selanjutnya, yang ketiga, tidak membeli barang yang berasal dari bagian tubuh hewan langka. Nah, ini biasanya bagian-bagian tubuh hewan langka ini dimanfaatkan oleh para pemburu. Misalnya, gajah diambil gadingnya untuk dijadikan pajangan. Lalu harimau itu biasa diambil taringnya juga untuk dijadikan pajangan atau cindera mata, serta juga dimanfaatkan kulitnya untuk bahan pembuatan karpet ataupun hiasan seperti itu. Nah, ini kita harus hindari ya teman-teman supaya kita tetap menjaga kelestarian hewan tersebut supaya tidak langka dan hewan tersebut tidak terancam punah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagian-bagian tubuh pada hewan dan juga fungsinya. Nah, di sini Bu Diana sudah menyediakan gambar ikan. Nah, ikan ini hidupnya di mana, teman-teman? Ikan ini hidupnya di air. Nah, coba teman-teman perhatikan gambar ikan yang Bu Diana sudah sediakan. Kira-kira apa saja bagian tubuh ikan yang teman-teman ketahui? Ya, yang pertama itu ada mata. Nah, mata pada ikan ini berfungsi sebagai indera penglihatan untuk melihat lingkungan sekitar. Lalu, selanjutnya ada insang. Nah, teman-teman harus tahu bahwa ikan ini bernafas menggunakan insang, bukan menggunakan paru-paru. Insang ini terletak di antara badan dan juga leher. Lalu, sisik. Sisik ini atau kulit biasanya digunakan oleh ikan sebagai pelindung tubuh. Lalu ada sirip. Nah, sirip ini ada dua, ada sirip atas dan sirip bawah. Sirip pada ikan berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk berenang. Kemudian ada ekor. Nah, ekor pada ikan berfungsi untuk membantu pergerakan di air. Nah, kalau sekarang kita akan beralih ke bagian-bagian tubuh pada hewan darat. Kira-kira apa contoh hewan daratnya? Nah, di sini Bu Diana sudah punya kucing. Coba teman-teman perhatikan gambar kucing yang Bu Diana sediakan. Kira-kira apa saja bagian tubuh pada kucing yang teman-teman ketahui? Yang pertama ada telinga. Telinga pada kucing berfungsi untuk mendengar sesuatu, sama ya seperti telinga kita. Lalu yang kedua, ada hidung. Nah, hidung itu berfungsi untuk mencium bau. Selanjutnya ada misai atau ada kumis. Nah, kumis atau misai pada kucing itu berfungsi untuk mengetahui keadaan sekitar. Selanjutnya ada kaki. Nah, kaki pada kucing itu digunakan sebagai alat gerak untuk berjalan, untuk berlari, dan sebagainya. Lalu ada mata. Mata ini digunakan untuk melihat sebagai indera penglihatan.
Lanjut, ada bulu atau rambut. Nah, bulu atau rambut pada kucing ini berguna untuk menutupi tubuh sebagai alat penghangat juga. Lalu selanjutnya ada ekor. Nah, ekor pada kucing berguna untuk sebagai keseimbangan. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah hewan merupakan salah satu contoh sumber daya alam. Hewan ini juga banyak loh manfaatnya untuk keperluan manusia. Di antaranya adalah sebagai bahan makanan, bahan obat-obatan, dan dimanfaatkan tenaganya juga oleh manusia. Nah teman-teman, kita harus memanfaatkan hewan secara bijak supaya tidak terjadi kelangkaan bahkan kemusnahan. Kita pun juga harus tetap menjaga habitat hewan tersebut. Jangan sampai kita mengotori atau merusak habitat atau tempat hidup hewan. Dan kita pun juga harus melindungi hewan yang dilindungi atau hewan yang langka. Jangan sampai kita membeli barang-barang yang berasal dari bagian tubuh hewan yang langka. Nah, teman-teman, bagian tubuh hewan itu memiliki fungsi masing-masing. Nah, fungsinya itu disesuaikan dengan tempat hidupnya. Misalnya ikan di air itu harus memiliki ekor supaya membantu pergerakannya di air. Dan juga harus memiliki sirip untuk biar bisa berenang di air. Sedangkan kucing yang hidup di darat, dia harus memiliki kaki untuk bergerak. Nah, dia juga harus memiliki bulu yang berguna untuk melindungi tubuhnya dari panas dan juga dingin. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini telah selesai dilaksanakan. Terima kasih teman-teman sudah menyimak pembelajaran hari ini sampai dengan selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan juga teman-teman bisa memahami semua penjelasan yang Bu Diana berikan. Sebelumnya kita tutup dulu dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Diana akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.